Baik, teman sahabat petani, ya. Ini titik tanam udah kita siapkan. Sekitar yang mau kita tanam ini tanahnya udah digemburkan. Karena daerah lentur ini udah kita arahkan ya ke terbitnya sinar matahari ke arah timur. Jadi arah timur itu persis di samping kanan saya ini ya, teman sahabat ya. Nah, ini lentur, coba kamera ya. Ini lenturnya ini ya. Lentur atau bengkok daerah sini. Tentu nanti ya kita berharap dengan penyinaran matahari sehingga gravitasi penyinaran itu bisa ya sedikit banyak membantu ya, sehingga batang ini secara perlahan nanti berproses akan menjadi bujur ya, tegak lurus. Oke, itu terus cara kita membuka ya dasar polybag tadi yang udah kita sayat dengan cutter. Nah, ini tinggal tarik saja ya teman sahabat ya. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, udah seperti ini. Nah, ini tujuan kita ya untuk nanti supaya tanah yang ada dalam polybag ini tidak bubar. Jadi sebelumnya setelah kita buka ini kita uruk ya, kita timbun sehingga nanti tanah yang ada di dalam polybag itu tidak bubar ya. Jadi kita pastikan ya seperti ini posisinya. Jadi kita ambil topsoil ini ya teman sahabat ya. Ini topsoil artinya tanah lapisan atas ya. Setelah kita meyakini ya, yang terpenting tanah dalam polybag ini, karena tanah dalam polybag ini kita meyakini perakaran alpukat ini ya udah berjalan, udah menyebar ya di dalam tanah yang ada di polybag ini. Kalau kita sembarang lepas buka tanpa kita ada caranya, kemungkinan besar tanah yang ada dalam polybag dia bisa bubar ya, bisa bubar, bisa pecah, sehingga kita menyayangkan ya kalau ada akar yang ikut juga putus ataupun terganggu ya, terganggu tata letaknya ya. Ya sehingga dia harus menyesuaikan diri lagi, tanaman bisa stres. Itu yang kita maksud ya. Setelah kita uruk tadi ya pakai cangkul. Nah, ini daerah ini kita gemburkan ini ya, kita pecahkan tanahnya. Ya kalau kita menemui ya mungkin ada semacam perakaran atau benda keras lainnya, bongkahan-bongkahan yang masih keras ini ya kita bongkar ya. Karena ini perakarannya kan masih sangat belia ya, masih sangat muda, sehingga perakaran alpukat nanti gampang menembus ya daerah yang langsung bersentuhan ya dengan tanah polybag. Nah, itu tujuannya ya. Nah, ini kita gemburkan ini. Kalau yang di ujungnya itu tidak perlu, udah kita ya bikin urukan saja, itu tidak perlu kita harus gembur ya, tidak harus kita hancurkan. Nah, ini ya teman sahabat. Ini cara kita ya. Tujuannya adalah sehingga tanaman ini perakarannya mudah menyebar. Karena tanaman itu ya dia dari perakaran itulah, kalau perakarannya baik, penyebarannya bagus, artinya pencarian nutrisi unsur hara yang udah ada memang dalam tanah akan bekerja dengan baik. Tentu penampakannya ya di sisi ya daun, ranting dahan dia akan subur. Artinya vegetatifnya ya growth pertumbuhannya akan baik. Kalau menurut data sampel kita, pertumbuhan yang baik itu kurang lebih ya 10 cm satu bulan. Seperti yang ada ya, setiap bulan kita ada sampel ya. Kita tidak hanya ngomong ya, karena kita praktek langsung dan kita ada sampel. Seperti itu ya teman sahabat ya. Jadi ini kita akan membuktikan kalaulah dia tidak mencapai kurang lebih 10 cm nantinya pertumbuhannya, artinya ini salah satu ya tanaman yang hari ini kita tanam tanggal 13 Februari
ya. Nah, kita memastikan 1 bulan ke depan kita harus meyakini ini, dan 1 bulan ke depan, 1 bulan berikutnya harus ada growth. Data sampel kita ya kurang lebih 10 cm. Kalau dia tidak mencapai ya kurang lebih 10 cm itu, ini menjadi pertimbangan kita. Kalau Allah memang dia juga jalan di tempat, salah satu yang menjadi target akan kita bongkar cabut lagi, ganti dengan bibit yang lebih bagus lagi. Itulah kira-kira karena yang mendasari kita tanam menanam, bercocok tanam budidaya namanya, atau sebutan yang lebih luas agribisnis itu, kita harus ada acuan-acuan ya, target-target tertentu pada masuk 2-3 tahun ke depan. Dia udah harus berproduksi, mulai belajar. Pada tahapan 5-6 tahun ya mungkin dia udah bisa dikatakan lumayan maksimal, dia punya potensi ya. Itu kira-kira ya potensi hasil. Ini jadi sambil saya cerita, sambil saya berbagi pengalaman, ini ya kita tidak hanya sebatas ngomong seperti yang saya sampaikan tadi, kita langsung ada ya melakukan juga ya, melakukan analisa, melakukan sampel ya untuk data kita, sehingga sampel yang kita miliki itu, itulah dasar kita bisa ngomong, bisa berteori ya. Oke teman sahabat ya, ini saya masih tetap dulu ini menggemburkan ya tanah yang langsung akan bersentuhan dengan tanah polybag. Karena ini nanti akan bersentuhan dengan tanah tanaman ini ya, tanah yang dalam polybag. Jadi sebaiknya tanahnya harus gembur. Itulah, sehingga nanti perakarannya lebih gampang juga untuk ya menyebar. Ya kita ini akan saya cabut ya. Ini caranya ya, ini teman sahabat ya. Ini tinggal kita tarik saja begini ini. Jadi tanah yang tadi dalam polybag, karena udah kita bikin ya bedengan di sekelilingnya, sehingga tanahnya tidak bubar. Ini tinggal kita kita tutup. Cara menanam tadi itu tidak mesti harus kita gali seperti kita ya nanam ya sawit lah kali ya. Kalau sawit mungkin langsung digali ya, bikin lubang langsung tanam di dalam lubang. Tapi kalau jenis tanaman alpukat teman sahabat ya, mumpung ini belum kita tutup habis ya, kita bikin dulu daerah titik tanam, kita gemburkan, kita kasih material ya, campuran ya, media tanam ya. Bisa boleh sekam, padi, kasih WSP, fosfat ya, puradan untuk mencegah rayap lain sebagainya, sekam, dolomit. Karena ini udah kita bentuk sekam padi, udah ada sebelumnya, karena ini udah 2 kali, ini udah ketiga ini. Ini tanaman yang ketiga ya di titik ini. Karena kita sejak menanam itu kemarin 2021 ya, pas musim COVID ya, yang ada anjuran pemerintah itu stay at home, berdiam di rumah. Jadi kita lakukanlah aktivitas ya di kebun ya. Jadi 2021 kita menanam tidak bagus, stagnan juga, tidak baik perkembangannya. Sehingga di 2023 kemarin ya kita ganti, terus selanjutnya kita ganti lagi, tidak baik pertumbuhannya. Di 2024 kemarin Agustus kita tanam yang barusan kita posting ya sebelumnya di channel Alpukat Farm, itu yang kedua. Ini yang ketiga ya teman sahabat ya, yang ketiga kalinya kita tanam di titik yang sama. Di sini juga yang kita tanam pada tahun 2001. Terus di 2023 di sini juga kita tanam. Tidak baik semuanya, mengalami stagnan, sehingga kita bijaksanai, bongkar, cabut, ganti bibit yang lebih baik ya. Ini yang ketiga kalinya ya teman sahabat ya. Hari ini terhitung ya tanggal 13
Februari 2025. Nah ini, nah, nanti akan kita update setiap bulannya. Nanti akan kita ukur juga ya berapa growth ketinggiannya. Ya sama, karena ini salah satu ada 3 sampel yang kita jadikan rujukan ya di kebun kita ini, berapa kenaikan setiap bulannya ketinggiannya ya. Nah, sehingga disitulah dasar kita nanti untuk pengembangan berikutnya. Karena kita udah menanam ini dan udah kita merapikan ya teman sahabat ya. Nah ini nanti akan kita pasang lagi paranet ya. Nah jadi saya akan merapikan dikit-dikit, setelah itu akan kita pasang paranet. Nah jadi yang mana yang kira menurut kita masih kurang bagus ya, akar yang akan menyebar ya, mencari unsur hara, nutrisi di sekitar daerah tanam ini tidak begitu sulit menemukan nutrisi termasuk unsur hara lainnya. Nah ini penampakan ya setelah kita menyelesaikan penanaman ya di titik yang pernah kita tanam sejak 2021. Tanamannya tidak baik pertumbuhannya, jadi kita bijaksanai, kita bongkar, cabut, ganti. Yang udah ketiga kalinya ya teman sahabat. Untuk mengantisipasi sinar matahari yang ekstrim, nah kita mesti pasang paranet ya, karena di samping dia ini baru ya di daerah sini, nah, tentu dia perlu penyesuaian diri juga ya. Kalau nanti ada sinar matahari yang ekstrim, pemasangan paranet. Nah ini ya, jadi tujuan kita pemasangan paranet ini teman sahabat ya, begitu ada sinar ekstrim tentu akan terlindung dulu oleh paranet ini, jadi tidak langsung membakar daun di titik tanam ini. Nah jadi belum penyesuaian ya. Kalau dia nanti langsung bersentuhan dengan sinar matahari yang panas, otomatis nanti akan terbakar. Sedikit banyak akan berpengaruh ya, tanaman kita akan stres. Tentu kalau dia stres akan perlu waktu lagi untuk pemulihan. Nah itu ya, makanya kita perlu pemasangan paranet ini. Terus kalaulah dia udah berjalan sekitar 2-3 bulan dan kita melihat udah ada tunas baru ya teman sahabat ya, boleh, karena dia udah memerlukan sinar matahari yang penuh untuk proses fotosintesis. Nah, jadi boleh kita buka maksudnya ya paranetnya. Nah, seperti itu. Oke teman sahabat semuanya, jangan lupa di like ya, di share. Mungkin teman sahabat ada cerita, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini cerita kita menanam hari ini, menanam menggantikan alpukat yang stagnan. Nah, sehingga kita cari bibit yang baik menurut kita ya, kita tetap pertahankan titik tanamnya ya. Nah, ini cerita kita. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi, kita balas ya. Tentu yang tidak kalah pentingnya di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe, teman sahabat artinya udah mensupport, mendukung channel Alpocate Farm untuk maju berkembang. Demikian juga membunyikan lonceng notifikasi, artinya begitu kita ada kegiatan-kegiatan di kebun Alpocate Farm yang kita rangkai di channel YouTube, teman sahabat tidak akan ketinggalan ya. Begitu kita ada tayangan, postingan terbaru, akan ada pemberitahuan dari YouTube. Oke, tetap semangat. Salam dari Alpocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih ya teman sahabat yang udah menonton, men-like. Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya.